Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa malah. Amma ba'd. Kepada dewan juri yang kami hormati, para hadirin yang kami hormati, sayukjanya pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberi nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan tugas perintah Allah. Rahmat serta salam kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah agama dengan tema mengimplementasikan taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulul amri. Pada kesempatan dakwah ini dengan tema tersebut ada firman Allah surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Di dalam ayat ini dianjurkan, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan taatlah kepada ulul amri. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita selaku manusia, selaku warga negara, selaku anggota masyarakat yang dimana kita punya seorang pemimpin, tidak hanya taat kepada Allah, tidak hanya taat kepada Rasul, tidak hanya taat kepada, dan kita punya pemimpin harus kita taati. Dalam ayat itu dijelaskan atiullah, taatlah kepada Allah, itu mutlak. Wa atiur rasul, dan kita disuruh taat kepada Rasul, itu mutlak. Sampai kepada ulul amri, pemimpin atau pemerintah yang ada, itu bedanya. Kalau taat kepada Allah itu wawu ataf diteruskan dengan atiu, yang Rasul juga wawu ataf dengan atiu, tapi waktu ayat ulul amri itu tidak hanya atiu tapi wa ulul amri minkum. Itu mengandung mana di dalam ayat itu bahwa kita selaku manusia di negara kita punya pemimpin, punya presiden, punya pemerintah, kita harus taat. Kalau taatnya kepada Allah mutlak, harus kita apa yang diperintahkan harus taat. Kalau kepada Rasul juga semua yang diperintahkan juga dilaksanakan, apa yang dilarang kita harus menjauhi. Tapi ulul amri dengan perbedaan wawu ataf ini, selaginya pemerintah atau pemimpin itu tidak mengajak kepada kemaksiatan, kita wajib menaati. Dan kalau ada perselisihan, fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah wa rasul, kita kembali pada Al-Quran dan hadis atau Allah atau kepada Rasul. Para hadirin yang kami hormati, di dalam kesempatan kali ini tentang masalah bab taat kepada Allah, taat kepada Rasul, juga di dalam hadis dijelaskan, yang rawinya adalah mutafaqun alaih, menjelaskan fakot atau ani atau Allah, waman yaksani fakot asallah. Faman atau ulul amri fakot atau Allah, faman asa ulul amri fakot asallah. Barang siapa yang menaatiku berarti menaati Allah, dan barang siapa berbuat maksiat kepadaku Rasul berarti bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang mentaati ulul amri, pemerintah yang ada, maka termasuk taat kepada Allah. Dan barang siapa bermaksiat kepada ulul amri, maka termasuk bermaksiat kepada Allah. Baik dari ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, hadis
yang rawinya adalah muttafaqun alaih menjelaskan jelas taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu adalah satu kewajiban untuk kita. Dan ulul amri juga seperti itu. Pemerintah yang ada juga seperti itu. Dan kalau di situ ada catatan, kalau pemerintahnya, kalau pemimpinnya mengajaknya hal yang maksiat, kita tidak harus mengikuti. Para hadirin yang kami hormati, oleh karena itu ada contoh ulul amri di dunia ini. Ada sejarah tentang permasalahan bab nikah, Undang-Undang Nomor 74. Itu ada keterangan aturan surat nikah. Di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada, tapi itu kemaslahatan manusia. Ibarat diambil usul fikih itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, bahwa dampak kemadharatan itu kalau tidak ada surat nikah nanti bahaya. Sehingga pemerintah mengadakan ada Undang-Undang 74 bahwa di dalam pernikahan itu harus ada surat nikah. Itu termasuk yang kita, walaupun itu hasil istihad atau hasil penemuan dari pemerintah, kita harus mengikuti. Contoh lagi, kita di dalam rambu-rambu ada lampu bangjo di jalan. Di situ ada aturan kalau merah itu berhenti, kalau kuning itu harus hati-hati, kalau hijau itu jalan. Itu tidak ada aturannya di dalam Al-Quran dan hadis. Itu peraturan pemerintah. Itu pun kita harus mengikuti, dan seandainya kita tidak mengikuti akan mendapatkan bahaya. Waktu merah dia jalan menerjang, nanti akan terjadi kecelakaan. Hadirin yang kami hormati, demikian di dalam hal ayat yang menjelaskan tentang masalah mengimplementasikan taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulul amri. Sehingga kesimpulannya di dalam penjelasan ceramah kali ini adalah kita selaku orang manusia, selaku warga negara, selaku warga masyarakat harus taat sama Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulul amri atau pemerintah. Tapi ada catatannya, kalau tidak yang diperintahkan itu bukan maksiat. Itu saja yang perlu kami sampaikan, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.